Kota Bogor dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona serta banyaknya destinasi wisata yang membuat siapa saja betah berlama-lama di sana. Salah satu tempat yang mengundang daya tarik yakni Kampung Panyarang Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Desa ini sangat fenomenal lantaran dijuluki Kampung Janda sejak tahun 90-an. Ada banyak faktor para perempuan di sana menyandang status janda, mulai dari kasus perceraian hingga ditinggal mati sang suami. Usia perempuan yang menjadi janda pun beragam, dari 20 tahun hingga umur 50 tahun. Dari 65 kepala keluarga, ada 30 keluarga di antaranya yang dipimpin oleh para janda di kampung ini. Hal itulah yang membuat kampung ini dijuluki Kampung Janda. Konon, pada beberapa tahun lalu banyak yang mengatakan kalau kampung ini mayoritas dihuni oleh kaum Hawa. Sekretaris Desa Ciburayut, Warisman Rifai mengungkapkan, mulanya para laki-laki di Kampung Janda ini bekerja di galian tanah untuk membuat batako dan bata pres. Lalu, di Kampung Janda terjadi bencana alam yang mengakibatkan 2 warga meninggal dunia. Betul stigma itu pernah ada, sekitar 10 tahun lalu kalau gak salah, di salah satu kampung itu sempat ada bencana alam, sebenarnya korbannya tidak banyak hanya ada 1-2 korbannya. Bahkan, menurutnya banyak isu soal bencana alam di Kampung Janda itu terjadi setiap tahunnya. Ia pun menampik soal isu tersebut, bahwa kata Warisman Rifai bencana alam di Kampung Janda hanya terjadi sekali saja saat itu. Rumor itulah yang membuat banyak orang berpikir para suami di Kampung Janda ini meninggal akibat bencana alam. Kemudian bencana alam itu tidak tiap tahun, hanya itu saja. Nah dari situ dirumorkan bahwa di kampung itu sering terjadi bencana di galian C yang mengakibatkan banyaknya janda yang ditinggal suaminya, ungkapnya. Menurutnya, dikenalnya sebagai Kampung Janda ini hanyalah stigma orang saja. Faktanya, kata Warisman Rifai para suami yang meninggal di lubang galian C itu sangat sedikit. Persoalan Kampung Janda itu sebenarnya hanya stigma saja, isu. Sebab kalau disebut Kampung Janda itu kan harus mayoritas ya, 50+1 ini mah sedikit jumlahnya juga tidak berbeda jauh dengan kampung-kampung yang lainnya, lanjutnya. Banyaknya janda di kampung ini juga bukan hanya ditinggal wafat oleh sang suami saja. Namun, banyak faktor yang membuat wanita di kampung ini jadi menjanda. Dan jandanya pun variatif, ada yang tinggal karena sudah tua, ada yang memang janda akibat cerai, ya normal-normal saja, kata Warisman Rifai. Saat ini, galian C di Kampung Janda sudah tidak ada. Sejak rumor itu beredar dan terbilang cukup membahayakan keselamatan, galian C itu perlahan ditinggalkan oleh para penambang. Diketahui, galian C ini merupakan tambang yang di dalamnya terdapat tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, granit dan jenis lainnya. Selain itu, galian C ini juga identik dengan tambang rakyat, yang dimana izinnya akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah Pemda. Nah sekarang galian itu sudah tidak ada, tidak adanya galian tersebut karen lambat laun ditinggalkan, karena galian itu merupakan bahan material untuk pembuatan batako, bata pres. Seiring berjalannya waktu sekarang sudah pada pakai hebel, artinya peminat batako itu sudah berkurang dan tanahnya juga sudah mulai habis, sudah berubah menjadi danau, sudah tidak bisa digunakan lagi. Bahkan, Kampung Janda ini banyak dibicarakan soal angka pernikahan dini yang tinggi. Dengan adanya stigma itu, ia pun kembali berdalih bahwa pernikahan dini memang banyak terjadi di setiap desa. Pernikahan di usia muda memang rentan terjadi perceraian karena pola pikir dan emosi yang masih labil ditambah dengan kondisi ekonomi yang serba terhimpit kerap memicu pertengkaran berujung perceraian. Selain itu nikah muda, di kampung ini juga terjadi karena rendahnya pendidikan masyarakat. Maklum saja, sebagian warga desa Ciburayut hanyalah tamatan SD. Bahkan di sana ada perempuan berusia 17 tahun yang sudah menjanda 2 kali. Kehidupan masyarakat yang berada di garis kemiskinan juga mengharuskan mereka menambang pasir demi mencari nafkah untuk keluarga. Tak bisa dipungkiri, jika Kampung Janda ini menyimpan banyak persoalan sosial yang menjadi pekerjaan rumah khususnya bagi pemerintah daerah. Faktor ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, hingga aspek pendidikan harus mendapat perhatian lebih. Dengan begitu, perekonomian masyarakat akan membaik. Ciburayut berada di wilayah dengan iklim tropis, yang mempengaruhi kondisi kulit. Wanita di desa ini mungkin memiliki kulit yang lebih gelap akibat paparan sinar matahari yang intens. Cuaca yang panas dan lembab dapat mempengaruhi penampilan kulit mereka, seringkali dengan tanda-tanda kekasaran atau kemerahan.
Kulit wanita di desa Ciburayut mungkin menunjukkan variasi warna, dari warna tan yang lebih gelap hingga kulit yang lebih terang, tergantung pada paparan sinar matahari dan genetik. Kulit mereka bisa saja menunjukkan tanda-tanda kekasaran atau kerutan akibat paparan matahari dan aktivitas sehari-hari di luar ruangan. Perawatan kulit mereka mungkin lebih sederhana dan bergantung pada bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Banyak wanita di desa menggunakan bahan lokal untuk menjaga kesehatan kulit mereka. Ciri khas wajah wanita di desa Ciburayut mungkin mencerminkan warisan genetik lokal. Ini bisa mencakup bentuk wajah, struktur tulang, dan fitur seperti mata, hidung, dan bibir yang khas. Tanda-tanda penuaan seperti kerutan bisa lebih terlihat pada wanita yang lebih tua, sebagai hasil dari usia dan faktor lingkungan. Pakaian yang dikenakan wanita di desa ini seringkali mencerminkan budaya lokal. Mereka mungkin mengenakan busana tradisional atau pakaian sehari-hari yang sederhana dan praktis, seperti kebaya atau pakaian adat lain yang sesuai dengan kesempatan. Wanita di Ciburayut mungkin memakai aksesori tradisional seperti perhiasan lokal atau aksesoris yang terbuat dari bahan alami. Ini termasuk gelang, kalung, atau anting yang biasanya dipilih untuk acara-acara khusus. Kesehatan fisik sangat mempengaruhi penampilan. Wanita di desa ini sering terlibat dalam aktivitas fisik sehari-hari seperti berkebun atau bekerja di ladang, yang dapat mendukung kesehatan yang baik. Pola makan berbasis bahan lokal dan gaya hidup aktif berkontribusi pada kebugaran mereka. Diet mereka mungkin terdiri dari makanan tradisional yang sehat, seperti sayuran, buah-buahan, dan hasil pertanian lokal. Kecantikan wanita di desa Ciburayut tidak hanya terletak pada penampilan fisik tetapi juga pada karakter dan kepribadian mereka. Nilai-nilai seperti keramahan, ketulusan, dan kehangatan seringkali dianggap sebagai bagian penting dari kecantikan sejati di komunitas pedesaan. Peran mereka dalam komunitas, termasuk kontribusi mereka terhadap kehidupan sosial dan budaya desa, juga berperan dalam cara mereka dipandang oleh orang lain. Norma kecantikan di desa Ciburayut mungkin berbeda dari standar kecantikan di kota-kota besar atau budaya lainnya. Kecantikan di komunitas ini sering dinilai berdasarkan keaslian, kesederhanaan, dan cara seseorang menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, kecantikan wanita di desa Ciburayut adalah hasil dari kombinasi faktor lingkungan, budaya, dan gaya hidup mereka. Kecantikan ini mencakup penampilan fisik mereka serta kualitas karakter dan kontribusi mereka terhadap komunitas. Banyak wanita di desa Ciburayut terlibat dalam pertanian. Mereka sering membantu suami mereka di ladang atau kebun, menanam berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan padi. Selain pekerjaan di ladang, wanita juga bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak. Wanita di desa sering terlibat dalam kegiatan sosial komunitas, seperti gotong royong, acara adat, dan perayaan lokal. Mereka juga mungkin aktif dalam kelompok wanita atau organisasi lokal yang berkaitan dengan kegiatan sosial atau keagamaan. Partisipasi dalam ritual dan upacara adat adalah bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Ini termasuk perayaan hari-hari besar, upacara keagamaan, dan acara adat lainnya. Gaya hidup wanita di desa Ciburayut sering mencakup pola makan berbasis bahan lokal dan tradisional. Makanan mereka mungkin meliputi nasi, sayuran segar, dan lauk pauk yang dimasak dengan bumbu tradisional. Masakan biasanya dilakukan di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ditanam sendiri atau dibeli dari pasar lokal. Kehidupan sehari-hari di desa seringkali melibatkan aktivitas fisik yang signifikan. Wanita mungkin melakukan pekerjaan fisik seperti berkebun, mengangkut barang, dan mengurus rumah tangga, yang mendukung gaya hidup aktif. Aktivitas hiburan bisa meliputi berkumpul dengan tetangga, menari, atau berpartisipasi dalam acara budaya lokal. Kegiatan rekreasi cenderung sederhana dan berbasis komunitas. Wanita di desa Ciburayut dikenal karena keramahan dan keterbukaan mereka. Mereka seringkali memiliki hubungan yang erat dengan tetangga dan komunitas mereka, dan saling membantu dalam berbagai situasi. Mereka biasanya terbuka terhadap interaksi sosial dan sering terlibat dalam kegiatan komunitas. Wanita di desa ini seringkali mandiri dan mampu mengelola berbagai tugas sehari-hari secara efektif. Mereka sering harus menyeimbangkan pekerjaan di luar rumah dengan tanggung jawab di rumah. Ketahanan adalah sifat penting, mengingat tantangan hidup di pedesaan seperti cuaca ekstrim dan tantangan ekonomi. Wanita di desa ini menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi kesulitan.
Banyak wanita di desa Ciburayut memegang teguh adat dan tradisi lokal. Mereka sering menjadi pelaksana upacara adat dan penjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Sifat mereka juga dapat mencakup dedikasi terhadap pendidikan anak-anak dan pemeliharaan nilai-nilai keluarga. Dalam konteks keluarga, wanita biasanya memegang peran sebagai ibu, istri, dan pengelola rumah tangga. Mereka berperan penting dalam membimbing anak-anak, mendidik, dan memastikan kesejahteraan keluarga. Pendidikan anak-anak sering menjadi prioritas, dengan wanita terlibat dalam memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan memelihara nilai-nilai keluarga. Secara keseluruhan, wanita di desa Ciburayut menunjukkan karakteristik yang kuat dan beradaptasi dengan baik terhadap kehidupan pedesaan. Kebiasaan, gaya hidup, dan sifat karakter mereka mencerminkan nilai-nilai budaya, kerja keras, dan keterlibatan aktif dalam komunitas mereka. Di desa Ciburayut, Bogor, syarat dan prosedur menikah dapat dipengaruhi oleh adat lokal, hukum negara, dan norma sosial. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang syarat-syarat menikah wanita di desa ini, mengacu pada praktik umum di daerah pedesaan di Indonesia serta hukum yang berlaku. Sesuai dengan hukum Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan di bawah usia ini mungkin memerlukan dispensasi dari pengadilan. Pasangan harus menyerahkan kartu tanda penduduk KTP dan akta kelahiran sebagai bukti identitas dan usia. Kartu keluarga diperlukan untuk menunjukkan hubungan keluarga dan status sosial di desa. Surat ini, biasanya dari kantor desa atau kelurahan, diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang belum menikah. Di banyak desa di Indonesia, termasuk Ciburayut, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Misalnya, jika pasangan beragama Islam, mereka harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan oleh agama Islam, seperti mengikuti prosedur di kantor urusan agama KUA. Setelah pernikahan dilakukan menurut ajaran agama, pasangan biasanya menerima sertifikat nikah yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan. Dalam masyarakat pedesaan, persetujuan keluarga, terutama orang tua atau wali, sangat penting. Mereka biasanya dilibatkan dalam proses pernikahan untuk memberikan restu dan memastikan bahwa pernikahan diterima oleh keluarga kedua belah pihak. Seringkali, ada pertemuan antara keluarga calon pengantin untuk membahas dan menyepakati berbagai aspek pernikahan, termasuk mahar dan persiapan acara. Mahar, atau mas kawin, adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Nilai mahar dapat bervariasi tergantung pada adat dan kesepakatan keluarga. Di desa Ciburayut, upacara adat mungkin memainkan peran penting dalam pernikahan. Ini bisa mencakup berbagai ritual atau tradisi yang harus dilakukan sesuai dengan kebiasaan lokal. Beberapa adat di pedesaan mungkin melibatkan ritual tertentu yang dianggap penting untuk memastikan kelancaran pernikahan. Beberapa daerah mungkin memerlukan pasangan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Ini untuk memastikan bahwa kedua calon pengantin dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit menular. Setelah upacara pernikahan dilaksanakan, pernikahan harus didaftarkan di kantor catatan sipil atau dinas kependudukan setempat untuk mendapatkan akta nikah yang sah secara hukum. Akta nikah ini merupakan dokumen resmi yang membuktikan sahnya pernikahan di mata hukum dan diperlukan untuk berbagai keperluan administratif di masa depan. Di desa-desa, kesiapan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Calon pengantin biasanya harus menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola kehidupan rumah tangga secara finansial. Beberapa keluarga mungkin memperhitungkan kesiapan finansial pasangan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Secara keseluruhan, syarat menikah wanita di desa Ciburayut mencakup kombinasi aspek administratif, agama, adat, dan sosial. Proses pernikahan di desa ini melibatkan persetujuan keluarga, pemenuhan syarat agama, serta pelaksanaan upacara adat yang sesuai dengan tradisi lokal. Wanita di desa Ciburayut, Bogor, seperti di banyak komunitas pedesaan lainnya, memiliki sejumlah kelebihan yang mencerminkan karakteristik budaya, lingkungan, dan gaya hidup mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang kelebihan wanita di desa ini. Wanita di desa Ciburayut biasanya mandiri dan mampu mengelola berbagai tugas sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Mereka sering terlibat dalam berbagai aktivitas seperti bertani, mengurus rumah tangga, dan merawat anak-anak. Mereka memiliki keterampilan yang baik dalam mengelola rumah tangga,
termasuk memasak, membersihkan, dan menjaga kesehatan keluarga. Banyak wanita di desa ini memiliki keterampilan pertanian yang kuat. Mereka terampil dalam menanam dan merawat tanaman, serta mengelola hasil pertanian, yang merupakan sumber pendapatan utama di daerah tersebut. Keterampilan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal, seperti tanaman obat atau bahan alami, sangat berharga bagi kehidupan sehari-hari. Wanita di desa Ciburayut dikenal karena keramahan mereka. Mereka seringkali sangat terbuka dan bersahabat dengan tetangga dan anggota komunitas lainnya. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan sering membantu sesama dalam situasi sulit, menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam komunitas. Wanita di desa ini aktif dalam berbagai kegiatan komunitas, termasuk acara adat, perayaan lokal, dan kegiatan gotong royong. Keterlibatan mereka membantu memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di desa. Mereka sering menjadi bagian dari kelompok wanita yang fokus pada pengembangan keterampilan, dukungan sosial, atau kegiatan produktif lainnya. Wanita di Ciburayut umumnya memegang teguh adat dan tradisi lokal. Mereka terlibat dalam pelaksanaan upacara adat dan menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka sering memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, ritual, dan praktik budaya yang penting bagi komunitas. Meskipun pendidikan formal mungkin terbatas di desa, wanita seringkali memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka dan berperan aktif dalam mendukung proses belajar anak-anak di rumah. Mereka juga terlibat dalam pendidikan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan keluarga. Wanita di desa ini menunjukkan ketahanan yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, seperti cuaca ekstrim, tantangan ekonomi, dan pekerjaan fisik yang berat. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sosial maupun ekonomi. Kehidupan sehari-hari yang melibatkan aktivitas fisik seperti bertani dan pekerjaan rumah tangga mendukung kesehatan dan kebugaran mereka. Wanita di desa ini sering menggunakan metode tradisional untuk menjaga kesehatan, termasuk penggunaan ramuan herbal dan praktik kesehatan alami. Mereka memainkan peran penting sebagai pengelola rumah tangga, ibu, dan istri, yang mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Peran mereka dalam mendidik anak-anak dan mempersiapkan generasi berikutnya sangat krusial bagi perkembangan keluarga dan masyarakat. Wanita di desa ini sering terlibat dalam pembangunan komunitas, baik melalui kegiatan sosial, ekonomi, atau program-program pengembangan yang bermanfaat bagi keseluruhan desa. Secara keseluruhan, wanita di desa Ciburayut memiliki kelebihan yang signifikan dalam hal kemandirian, keterampilan, keramahan, kepatuhan pada adat, ketahanan, dan peran mereka dalam keluarga serta komunitas. Kelebihan-kelebihan ini mencerminkan kekuatan dan kontribusi mereka terhadap kehidupan desa dan pelestarian budaya lokal. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.